Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Bagi kalian yang pengen tahu perkembangan harga pangan terkini, ikuti terus video-video dari channel kami. Untuk itu, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video dari kami. Sebelum kita lanjut, di-like dulu ya video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang Microsoft Office 2016, yakni Word 2016. Di mana Word 2016 ini adalah software pengolah kata yang merupakan salah satu aplikasi yang terdapat dari paket aplikasi Microsoft Office 2016. Dalam Word 2016 ditambahkan beberapa fasilitas-fasilitas yang semakin memudahkan pengguna dalam melakukan pekerjaan dengan Word 2016. Beberapa fasilitas tersebut diantaranya, yang pertama, Ribbon. Ribbon merupakan menu baru yang menggantikan sistem menu terdahulu yang disebut menu bar. Ribbon terdiri atas beberapa tab dan setiap masing-masing tab terdiri atas beberapa icon yang berfungsi melakukan suatu perintah dengan sekali klik. Yang kedua, Galleries adalah tampilan grafis pada waktu suatu menu diakses, sehingga kita dapat melihat secara langsung pilihan-pilihan yang terdapat pada suatu icon. Contohnya, jika kita ingin melakukan pengaturan kertas, maka kita cukup melakukan klik pada tab Page Layout pada menu Ribbon, kemudian klik pada icon size, maka Word akan menampilkan pilihan-pilihan jenis kertas yang dapat kita gunakan. Selanjutnya, Live Preview adalah salah satu fasilitas tambahan di mana pada saat kita melakukan pengaturan pada dokumen, maka secara otomatis Word akan menampilkan perubahan pada dokumen tersebut. Sehingga jika format tersebut tidak sesuai dengan keinginan kita, maka kita dapat mengganti tanpa perlu membatalkan perintah yang telah diberikan. Selanjutnya adalah fasilitas-fasilitas tool-tool yang lebih variatif namun mudah untuk digunakan. Dalam Word 2016 menyediakan banyak tool-tool baru yang akan mempermudah dan membuat tampilan dokumen kita semakin terlihat profesional. Tool-tool tersebut diantaranya ada Smart Art, Cover Fact, fasilitas Translate atau kamus, French or Spelling to English or sebaliknya. Ini adalah tampilan lembar kerja pada Microsoft Office Word 2016. Pertama, kita akan membahas tentang menu file, yang merupakan sebuah tombol di mana di dalamnya kita akan menemukan perintah-perintah dasar seperti yang terdapat pada Word versi terdahulu. Perintah-perintah tersebut seperti new, open, save as, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada Quick Access Toolbar, merupakan sebuah menu di mana terdapat perintah-perintah standar Word 2016. Perintah-perintah tersebut diantaranya ada new, open, save, print, undo, redo, print preview, dan lain sebagainya. Untuk menampilkan perintah-perintah tersebut, kita memberikan checklist pada perintah yang kita ingin tampilkan.
Dan jika kita ingin menyembunyikan perintah tersebut, kita cukup menghilangkan checklist pada perintah yang ingin kita sembunyikan. Selanjutnya, ribbon. Ribbon merupakan menu baru yang merupakan hasil inovasi Microsoft guna mengganti menu bar terdahulu. Masing-masing menu pada ribbon ini terdiri atas beberapa tab yang masing-masing tab terdiri dari beberapa ikon perintah yang dapat kita gunakan dengan sekali klik. Selanjutnya ada ruler horizontal, merupakan penggaris yang fungsinya untuk menentukan posisi tabulasi, indent, dan panduan peletakan objek, serta pengaturan margin secara manual. Berikutnya, zoom level, digunakan untuk pengaturan pembesaran atau memperkecil ukuran lembar kerja Word 2016. Kita dapat mengatur zoom dengan menggunakan beberapa cara berikut ini. Pertama, dengan menekan tombol plus untuk zoom in atau memperbesar, atau min tanda min untuk zoom out atau memperkecil. Kedua, dengan menggeser zoom slider ke kiri untuk zoom out dan ke kanan untuk zoom in. Selanjutnya, dengan mengaktifkan kotak dialog zoom dengan melakukan klik pada ikon zoom level, kemudian memilih salah satu pilihan yang tersedia. Selanjutnya, status bar menampilkan informasi-informasi tentang dokumen, diantaranya halaman aktif dan jumlah halaman, jumlah huruf, dan informasi-informasi lainnya. Kita dapat menambahkan atau mengurangi item-item yang terdapat pada status bar dengan melakukan klik kanan pada status bar, kemudian memberi checklist untuk menampilkan informasi atau menghilangkan checklist untuk menyembunyikan informasi yang diinginkan. Sebelum memulai bekerja dengan Microsoft Word, ada baiknya kita mengatur tampilan halaman terlebih dahulu, sehingga tampilan benar-benar sesuai dengan yang kita butuhkan. Pengaturan tersebut diantaranya yakni meminimalkan atau memaksimalkan ribbon dengan cara melakukan klik ganda atau double klik pada salah satu ribbon, misalkan home, dan klik ganda kembali untuk menampilkan, atau dengan menekan shortcut Ctrl plus F1. Berikutnya, menampilkan ruler dengan cara klik ribbon view kemudian aktifkan ruler. Berikutnya, menampilkan text boundaries. Text boundaries adalah garis samar yang menandakan batas margin dokumen. Cara menampilkan atau menyembunyikannya dengan cara klik file kemudian word option, lalu pilih advance, lalu cari show document content dan klik show text boundaries. Selanjutnya, menampilkan atau menyembunyikan spelling and grammar. Spelling and grammar adalah fasilitas pemeriksaan kata. Spelling memeriksa kata dalam bahasa Inggris. Apabila kata yang diketik tidak ada dalam referensi bahasa Inggris, maka akan digarisbawahi merah. Sedangkan grammar adalah pemeriksaan tata bahasa. Jika ada kesalahan, maka akan digarisbawahi hijau. Cara menampilkan atau menyembunyikannya adalah dengan cara klik ribbon review, lalu pilih spelling and grammar. Selanjutnya, kita menentukan satuan pengukuran. Pada saat diaktifkan pertama kali, satuan pengaturan yang digunakan oleh Word 2016 adalah inches. Untuk mengganti satuan pengukuran tersebut menjadi yang diinginkan, misalkan cm, kita klik file, kemudian word option, lalu pilih advanced, dan kita pilih display, lalu mencari measurement unit. Jika semua pengaturan awal ini telah selesai kita aktifkan, maka kita sudah siap untuk mulai bekerja menggunakan Microsoft Office 2016. Untuk memulai bekerja menggunakan Microsoft Word 2016 ini, saya melakukan double klik pada shortcut Microsoft Word 2016 yang terdapat pada taskbar saya. Sebelum memulai pengetikan, terlebih dahulu kita harus melakukan pengaturan kertas atau page setup. Gunanya adalah untuk menyesuaikan ukuran dokumen dengan ukuran kertas yang akan digunakan pada proses pencetakan atau print. Langkah pengaturannya adalah sebagai berikut. Klik ribbon Fact Layout,
klik pada drop down list page setup, akan tampil kotak dialog page setup seperti pada gambar. Pada kotak dialog margin ada 3 jenis yang dapat kita atur, yakni mulai dari margin, orientation, dan paper size. Margin merupakan batas dari teks ke tepi kertas. Margin ada 4, yaitu top, atas, left, kiri, right, kanan, dan bottom, bawah. Kita dapat mengatur masing-masing tepi kertas ini sesuai dengan yang kita inginkan. Selanjutnya adalah orientation, yaitu cara orientasi atau tata letak kertas. Orientation ada 2, yaitu portrait, tegak lurus, landscape, memanjang ke samping. Selanjutnya adalah kotak dialog paper size. Paper size yaitu ukuran kertas. Word 2016 menyediakan default ukuran kertas yang dapat kita gunakan, seperti letter, legal, envelope, and lain sebagainya. Selain itu, kita juga dapat melakukan custom size sendiri dengan cara menentukan ukuran width, lebar, dan height tinggi kertas pada kotak dialog ini. Selanjutnya kita akan memformat dokumen. Word 2016 telah menyiapkan style dokumen yang dapat kita gunakan untuk membuat format dokumen secara tepat. Style tersebut dapat ditemukan pada ribbon home bagian style, tetapi jika kita ingin membuat pengaturan secara manual, maka kita dapat mengikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, kita akan melakukan format form. Format form ini adalah pemformatan atau pengaturan pada huruf. Menu font terdapat pada menu home dan bagian tab font, seperti pada gambar di komputer ini. Terdapat beberapa icon pada tab font ini, salah satunya itu adalah jenis huruf. Kita dapat memilih jenis huruf yang kita inginkan untuk melakukan pengetikan. Kita juga dapat mencarinya secara manual maupun memilih yang telah tersedia pada down listnya. Selanjutnya ada juga ukuran huruf. Kita bisa memilih besar kecilnya ukuran huruf yang akan kita pakai dalam pengetikan. Kita bisa memilih icon huruf A besar ataupun kecil untuk membesarkan atau mengecilkan ukuran huruf yang kita pakai dalam pengetikan nanti. Ada juga bagian efek tebal, miring, dan garis bawah. Ada juga bagian warna. Pokoknya pengaturan dalam bagian form ini sangat bervariasi sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Berikut ini saya akan memperlihatkan cara pemformatan form dalam font ini. Di sini saya akan menggunakan semua icon yang terdapat dalam font ini agar memudahkan kita dalam menggunakan setiap icon ini.
Selanjutnya kita akan melakukan formatting pada paragraf. Pengaturan pada paragraf meliputi beberapa hal. Yang pertama ya bullet and numbering adalah fasilitas penomoran otomatis. Bullet menggunakan simbol, sedangkan numbering menggunakan angka Romawi atau angka 1, 2, 3 atau huruf A, B, C, D. Terdapat juga pada tab paragraf ini alignment. Alignment adalah perataan pada sebuah paragraf. Kita dapat menggunakan beberapa pilihan, yaitu rata kiri, rata tengah, rata kanan, atau justify. Ada juga line spacing. Line spacing digunakan untuk mengatur jarak antar baris kalimat satu dengan yang lainnya. Beberapa pilihannya ada single, ada 1,5 lines, dan double. Kita dapat memilih sesuai dengan keinginan kita. Ini dia contoh penggunaan semua icon pada tab paragraf yang dapat saya perlihatkan kepada teman-teman semuanya. Word 2016 ini menyediakan beberapa objek yang dapat kita gunakan untuk memperindah dokumen kita. Objek tersebut terdapat pada menu insert pada ribbon, dan objek yang dapat disisipkan di antaranya ada beberapa jenis, mulai dari tabel, picture, word up, dan beberapa lainnya. Berikut ini kita akan memilih objek yang telah disediakan di dalam Word. Pertama-tama kita akan melakukan insert untuk word art. Word art adalah kata-kata dekorasi yang dapat kita gunakan untuk memperindah dokumen kita. Kita dapat memilih tampilan word art yang kita inginkan karena ada beberapa jenisnya dalam word art gallery. Kita juga dapat memasukkan shapes. Shapes adalah objek-objek jadi seperti segitiga, lingkaran, kotak, prisma, dan lain sebagainya. Kita sisipkan melalui insert pada ribbon dan memilih bagian illustration dan memilih shapes. Kita bisa memilih bentuk yang kita inginkan dan ini dikelompokkan dalam jenis-jenisnya masing-masing. Pada saat sebuah objek seperti word art ataupun shape aktif, maka secara otomatis ribbon akan menambahkan sebuah menu lagi, yaitu menu format. Menu ini digunakan untuk melakukan pengaturan pada objek. Ada 3 jenis ribbon otomatis yang sering muncul jika salah satu objek aktif, yakni mulai dari format, picture tool, ada design, ada layout, tergantung dari objek yang tampil atau objek yang aktif. Kita dapat melakukan pengaturan pada objek yang sudah aktif. Contohnya di sini ada shape. Kita dapat merubah ukurannya, memindahkannya, ataupun memutar objek. Klik pada normal handle sehingga kursor tampak seperti tanda panah dan tarik secara horizontal, vertikal, ataupun diagonal hingga kita mendapatkan ukuran yang kita inginkan. Dan pada rotate handle hingga kursor berbentuk tanda lingkaran panah dan putar objek tersebut. Untuk memindahkannya, kita klik di tengah-tengah sehingga kursor seperti tanda plus yang memiliki panah. Selanjutnya kita mengatur text wrapping. Text wrapping digunakan untuk mengatur posisi objek terhadap teks. Beberapa pilihan diantaranya adalah square, objek di tengah-tengah teks, dan membentuk persegi walaupun objek berbentuk lingkaran, behind the text, di belakang teks, dan lain sebagainya. Kita tinggal memilih sesuai dengan kebutuhan kita. Kita akan melihat contoh penggunaannya pada video kali ini.
Kita juga dapat mengatur style dari set ini sesuai dengan yang kita inginkan. Bisa mengganti warnanya ataupun semua yang kita inginkan, mengganti garis pinggirnya, warna dalamnya, efeknya, semua dapat kita lakukan dalam menu ribbon format ini. Kita juga dapat menambahkan gambar di dalam dokumen kita yang dapat kita berikan efek sesuai dengan keinginan kita. Pertama-tama kita pilih dulu gambar yang akan kita masukkan ke dalam dokumen. Setelah gambar masuk dalam dokumen, kita dapat melakukan pengeditan. Kita dapat memberikan efek secara tepat dengan memilih preset yang tersedia di pilihan picture style atau dengan mengatur manual pada pilihan pada drop down list picture effect, mulai dari pantulan, bayangan nyata, warna, bingkai bayangan, sudut kaca maupun efek 3D-nya. Kita bisa memilih picture effect sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita secara manual maupun memilih yang telah tersedia pada picture style. Ini salah satu contoh editing effect pada picture. Selanjutnya kita akan melakukan pengisipan tabel pada dokumen kita. Untuk mengisikan tabel, lakukan klik pada ribbon insert lalu pilih icon table. Kita bisa memilih jumlah baris dan kolom sesuai dengan yang kita inginkan, kemudian akan tampil pada live review pada dokumen lembar kerja kita. Kita juga dapat memasukkan jumlah kolom dan baris secara manual sesuai dengan yang kita inginkan. Dengan diaktifkannya tabel tersebut, maka secara otomatis ribbon akan menambahkan dua menu baru, yaitu desain dan layout. Kita dapat melakukan pengaturan pada menu desain dan layout pada tabel yang telah kita sisipkan. Pada menu desain ini kita dapat mengatur style atau gaya dari tabel yang telah kita buat ini. Kita bisa memberikan warna pada style tabel yang telah ada maupun mengeditnya secara tersendiri pada kolom tab border. Kita bisa pilih yang mana yang menurut kita butuhkan dan bagus kita lihat tampilannya. Sedangkan pada menu layout kita dapat melakukan pengaturan kembali. Pada menu layout ini ada beberapa icon yang dapat kita gunakan, mulai dari icon row and column-nya ini ada delete. Delete ini untuk menghapus kolom atau baris. Terus insert above itu untuk menambahkan baris ke atas dari kursor, dan insert below menambahkan garis ke bawah dari kursor. Insert left menambahkan kolom ke samping kiri dari kursor, dan right menambahkan jumlah kolom ke kanan sesuai dengan jumlah kolom yang terselect atau terblok.
Di sini kita dapat melihat cara penggunaan dari masing-masing icon ini, mulai dari delete hingga insert. Selanjutnya di tab selanjutnya di bagian tab merger ada 3 icon. Yang pertama itu merge cell, ya untuk menggabungkan sel. Kemudian ada split cell. Split cell menambahkan sel. Sel ini adalah perpotongan antara kolom dan baris. Dan merge cell ini menggabungkan beberapa sel yang terpilih. Kalau split table itu dia memisahkan antara tabel di atas dengan tabel di bawah. Selanjutnya di bagian tab cell size, di bagian kolom width and row height adalah untuk mengatur lebar kolom dan tinggi baris. Sedangkan auto fit itu untuk mengatur ukuran sel ini sesuai dengan isinya saja. Jadi kalau misalnya ukuran teksnya besar di sel tersebut, maka ukuran selnya juga akan besar. Selanjutnya ada lagi bagian tab alignment dan data. Semuanya ini untuk mengatur sel isi dari sel yang terdapat pada tabel. Selanjutnya akan kami perlihatkan cara untuk mengatur alignment dan data ini di video ini. Silahkan diperhatikan dengan seksama bagaimana cara penggunaan tab alignment dan data pada contoh berikut ini yang akan kami perlihatkan. Berikutnya kita akan mempelajari tentang header and footer. Header dan footer adalah tampilan grafis teks atau objek yang akan selalu muncul di setiap halaman Word. Header akan tampil pada bagian atas dokumen, sedangkan footer di bawah dokumen. Cara menyisipkannya adalah pada ribbon insert kita klik header. Maka kita bisa memilih sesuai dengan yang tersedia pada galeri, maupun kita bisa memilih sendiri sesuai dengan keinginan kita. Kalau saya di sini saya memilih sesuai dengan keinginan saya akan menambahkan kop surat yang akan menjadi header saya pada dokumen ini. Saya akan membuat header sesuai dengan yang saya butuhkan. Silahkan diperhatikan bagaimana cara pembuatan header yang saya lakukan ini hingga selesai. Setelah headernya selesai, saya akan membuat tag numbernya terlebih dahulu. Caranya sama seperti pembuatan headernya, sama-sama ada di dalam ribbon. Ribbon insert, kemudian kita pilih tag numbering. Selanjutnya kita buat footernya, kita pilih yang ada di galeri saja. Kemudian edit kata-katanya sesuai dengan keinginan kita dan kebutuhan kita. Berikutnya kita akan membuat mail merge. Mail merge adalah fasilitas untuk membuat sebuah dokumen yang akan diterima oleh banyak penerima. Mail merge dapat diterapkan dalam pembuatan surat massal, sertifikat, dan lain-lain.
Ada beberapa cara dalam pembuatan mail merge. Kita akan menggunakan cara yang paling sederhana untuk membuat surat yang akan diterima oleh banyak orang. Terlebih dahulu kita buat dokumen yang akan di mail merge. Jika dokumennya telah siap, kita klik My Link pada ribbon My Link. Kemudian kita pilih icon select revision. Kemudian setelah itu kita pilih type new list. Maka selanjutnya akan tampil kotak dialog new address list. Pada kotak dialog ini, klik Customize Column untuk melakukan pengeditan pada tabel data. Edit kolom sehingga menjadi seperti yang diinginkan dengan menghapus kolom yang tidak dibutuhkan dengan klik delete dan mengganti nama kolom atau rename jika ingin menggantinya dengan yang kita ingin pakai. Selanjutnya kita masukkan satu persatu. Kita edit satu persatu, kita rename kolom yang kita butuhkan dan menghapus kolom yang tidak kita butuhkan. Setelah kita mengatur kolom, selanjutnya kita masuk dalam data penerima seperti pada gambar di layar. Klik new entry setiap akan memasukkan penerima baru. Di sini saya akan memasukkan 5 penerima. Saya masukkan satu persatu. Klik OK pada kotak dialog, save as dan beri nama tabel data pada file name. Berikutnya kita akan pilih select recipient untuk memasukkan nama-nama penerima dari surat yang telah kita buat. Kita pilih yang tabel data 2 yang sudah kita simpan sebelumnya. Kemudian kita klik insert merge file. Kita masukkan satu persatu kolom yang telah kita buat mulai dari nama Gapoktan sampai dengan nomor rekening pada baris yang kita inginkan. Setelah memasukkan satu persatu, kita klik preview result. Kemudian kita jalankan recordnya untuk mencari dan mencetak penerima yang telah kita pilih. Setelah memastikan semua data penerima benar, kita klik finish merger. Kemudian kita print dokumen yang telah kita buat ini. Kita print semuanya dari halaman 1 sampai halaman 5 atau kita klik Alt saja. Kita atur properties dari printernya, kita pilih printernya dulu, kemudian masuk di properties untuk mengatur halamannya kembali, untuk mengatur jenis-jenis pencetakannya. Kemudian kita klik OK setelah mengatur pencetakan. Setelah mencetak file, kita bisa menyimpan perubahan yang telah kita lakukan pada file ini dengan klik save. Kemudian di close filenya. Selanjutnya kita akan belajar menyimpan dan membuka dokumen. Dokumen yang telah kita buat harus kita simpan agar nantinya dapat dipanggil kembali. Langkah menyimpan data tersebut dilakukan melalui menu file dengan klik save. Untuk penyimpanan pertama kali dokumen itu kita diarahkan langsung kepada save as, yaitu memberi nama pada dokumen yang telah kita buat. Kita bisa browse di mana kita akan menyimpan dokumen yang kita telah buat. Kita tentukan lokasi penyimpanannya agar mudah untuk kita cari jika ingin dibuka kembali. Kita beri nama dengan jelas agar mudah kita ingat.
Jika melakukan perubahan pada dokumen, kita dapat menggunakan icon save pada Quick Access Toolbar atau dengan menekan shortcut keyboard Ctrl plus S. Sangat mudah jika kita telah menyimpan sebelumnya, kita tinggal klik icon save pada Quick Access Toolbar maupun Ctrl S. Dan jika kita ingin menyimpannya kembali dengan nama yang baru, kita tinggal klik Save As pada menu File, kemudian memberi nama yang berbeda ataupun lokasi yang berbeda dengan yang telah kita simpan sebelumnya. Ini kita lakukan jika kita melakukan kesalahan ataupun ingin menyimpan kembali dengan nama yang berbeda. Selanjutnya, kita belajar untuk membuka data yang telah kita simpan dengan cara klik file kemudian pilih open. Selanjutnya akan tampil kotak dialog open. Tentukan folder penyimpanan dan nama file yang akan dibuka. Agar proses pembukaan lebih cepat, kita juga dapat mengklik icon open pada Quick Access Toolbar ataupun menekan Ctrl plus O di shortcut keyboard kita. Langkah berikutnya adalah kita melakukan pencetakan pada dokumen yang telah dibuat. Melalui Quick Access Toolbar, kita klik Print and Print Preview, kemudian kita masuk pada kotak dialog print. Kita pilih printernya, kemudian masuk di Printer Properties. Kita atur mulai dari kertas, orientasi, quality, segala pengaturan yang kita inginkan dari hasil cetakan yang kita akan lakukan. Kita juga bisa mengaturnya pada setting di kotak dialog print preview and print ini. Kita bisa mengeditnya satu persatu sesuai kebutuhan, tapi kita bisa melalui printer properties juga sama saja pengaturannya, atau langsung ke page setup. Kita juga bisa mengatur di sini sesuai dengan kebutuhan kita. Kita pilih saja kita mau atur di mana jelasnya kita butuhkan dan kita inginkan untuk kita cetak. Selanjutnya kita masih bisa mengedit dokumen yang telah kita buat. Apabila kita memberikan perubahan atau membuat perubahan pada dokumen yang telah kita buat, entahkah itu menambah halamannya ataupun mengetik hal-hal baru, kita bisa memilihnya untuk menyimpannya ataupun memilih untuk membuangnya jika kita ingin menutup Word 2016 ini. Jika ingin menutupnya secara langsung, kita tinggal mengklik tombol close pada kanan atas yang berwarna merah bersilang. Kita bisa memilih menyimpan perubahan dokumen ataupun tidak menyimpannya, ataupun membatalkan perintah penutupan. Jika sudah kita memilih menyimpannya, akan tersimpan, dan jika kita memilih tidak menyimpannya, tidak akan tersimpan. Kemudian dokumen akan menutup dengan sendirinya jika kita telah mengklik icon close pada kanan atas, ataupun kita bisa memilih close pada menu file. Kita juga bisa memilih menyimpannya kembali dengan nama yang baru jika kita ingin menyimpannya melalui icon save as, ataupun kita menutup secara langsung, terserah kita saja. Kita bisa menutup secara langsung dengan mengklik shortcut Ctrl W pada keyboard kita. Sekian tutorial kali ini, semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya telah membahas mulai dari perkenalan dengan Microsoft Office Word 2016, mulai dari membuat dokumen hingga menutup kembali aplikasi. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk diri saya pribadi dan untuk teman-teman semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video dari channel kami. Ditunggu ya video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.